Berita jemaat hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 yang menyampaikan berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimbah pada tanggal dimaksud Ibu Pendeta Octavianti SIH, kemudian petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus diakon Rusmilawati, kemudian solider Ibu Mariana dan Herti Carolina, sedangkan pemain keyboard Saudara Yuni Diana Angelika. Berita kebaktian untuk minggu ini, kebaktian keluarga mandiri baik dari lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan untuk sementara diundurkan. Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa pada besok akan dilaksanakan kebaktian pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Ardianto Kairau atau Bapak Adi, yaitu pada hari Senin besok tanggal 15 Maret 2021 waktu pukul 11 WIB di rumah duka yang nantinya dilanjutkan dengan ibadah pemakaman di kuburan Kristen Berimbah. Kemudian berita keuangan. Nah, untuk berita keuangan minggu ini dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian untuk berita keuangan dan berita jemaat yang biasanya kami sampaikan untuk jemaat tidak dapat kami sampaikan berhubung kita ketahui bersama bahwa Bapak Sekretaris kita dan kebetulan juga Ibu Bendahara kita dalam kondisi kurang sehat. Dalam hal ini kami mohon agar dapat dimaklumi. Kemudian ada berita tambahan, akan dilaksanakan kebaktian mengingat atau mengenang 40 hari Ibu Marta Paulina Yesuta di lingkungan pelayanan 3 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 15 WIB atau jam 3 sore dengan liturgus Ibu Penetua Yulita Tandu dan pemain keyboard Bapak Mardian Pung SPD. Untuk ini diundang seluruh sidang jemaat berhadir dalam ibadah dimaksud. Bapak Ibu, demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami mengucapkan terima kasih. Sementara Ibu Pendeta, penetua dan diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah ini, mari kita persiapkan hati, pikiran dan keberadaan kita angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Tidung Jemaat nomor 11 bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua nanti kami mohon Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Pelengkap Tidung Jemaat nomor 11 bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus,
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang ditimbul. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 10, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dari kumpulan malam gelap. yang diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sering kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, sudilah Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuslah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan dihidupkan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 21 ayatnya yang keempat hingga yang ke-9 dengan berikut ular tembaga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa,
keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perkataanku ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Oktavianti SDH, marilah kita siapkan diri kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Disiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kelima, dan di minggu sengsara yang kelima ini firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita berdoa. Saat ini terbentang firman-Mu di hadapan kami, dan kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami sekalian yang beribadah, baik kami yang ada di gereja ini
maupun juga jemaatmu yang beribadah dari rumahnya masing-masing saat ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bahkan firman itu boleh bertumbuh di dalam loh hati kami, berakar dengan kuat dan menghasilkan buah-buahnya melewati hidup kami yang sesuai dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21 dengan judul percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua kita manusia ini adalah orang yang telah berbuat dosa. Siapa dari kita yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua kita ini berdosa kecuali Yesus. Dan upah dosanya itu adalah maut, itu yang dikatakan oleh kitab Roma kepada kita. Karena dosa, maka manusia harus mengalami hukuman dari Tuhan. Kematian, yaitu kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Semua orang tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Dan karena keberdosaan manusia, oleh karena itu layak untuk menerima murka Allah dan juga dihukum binasa. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidaklah demikian yang kita lihat. Tuhan begitu mengasihi manusia. Bahkan karena kasih Allah yang besar kepada umatnya, Ia tidak hendak melihat manusia itu mati dalam kebinasaan. Tetapi Ia berkenan menolong manusia yang berdosa itu. Ia berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan cara menyediakan jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan itu sendiri. Dan keselamatan yang dinyatakan kepada manusia itu adalah anugerah, hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan dengan cara Ia menyediakan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam bagian nas ini kita melihat kasih Allah yang besar itu dinyatakan.
dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak, kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi kita bersama membaca dalam kitab Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu, di mana Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tiang di padang belantara. Ini adalah suatu gambaran, demikian juga Tuhan Yesus harus ditinggikan, supaya barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Peristiwa perjalanan bangsa Israel. Peristiwa itu mengacu pada peristiwa yang dialami oleh umat Israel di jalan yang menuju ke Teluk Akaba pada saat itu. Di tengah perjalanan itu bangsa ini melawan Allah dan melawan Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini? Karena di sini tidak ada makanan, di sini tidak ada air." Dan mereka katakan, "Kami muak dengan makanan yang hambar ini." Dengan perkataan demikian mereka berdosa kepada Tuhan, melawan Allah. Dan mereka tidak mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka dibawa keluar dari tempat mereka diperbudak di Mesir. Tetapi justru dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut, karena mereka pikir mungkin lebih nyaman ketika mereka berada di Mesir, walaupun dalam situasi kondisi sebagai bangsa yang tidak merdeka. Tetapi paling tidak mereka diberi makan, mereka diberi minum. Nah, inilah pikiran mereka pada saat itu melawan Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka melawan Allah, maka Allah menghukum bangsa ini. Tuhan mendatangkan ular-ular tedung yang berbisa di tengah-tengah umat itu. Dan banyak dari bangsa Israel mati karena dipagut ular-ular yang berbisa itu. Dan semua itu terjadi karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa itu kita melihat ketika mereka melihat sudah banyak orang yang mati di pagut ular yang berbisa itu, sadarlah mereka akan keberdosaan mereka. Sadarlah mereka akan apa yang telah mereka ucapkan dan mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mendatangi Musa pada saat itu dan mengaku bahwa kami ini telah berdosa di hadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya Tuhan bisa membuat ular-ular itu sudah tidak ada lagi, mengusir ular-ular itu. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat seekor ular dari logam dan menaruh di atas tiang. Sehingga setiap orang yang dipagut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam yang ditinggikan di atas tiang. Saudara-saudara, peristiwa itu merupakan gambaran dari apa yang terjadi kemudian di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib. Ia ditinggikan di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Ia ditinggikan di atas kayu salib untuk menggenapkan karya keselamatan dari Allah. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Tidak lain adalah melalui percaya kepada Tuhan Yesus
yang telah ditinggikan di atas kayu salib. Percaya di sini bukan saja dari kata-kata mengaku percaya, tetapi percaya di sini adalah bagaimana kita juga mau mempercayakan hidup kita, diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita mengaku percaya dan mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, maka sebenarnya di situ kita mau menempatkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lain. Mungkin ada istilah, ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi jalan menuju keselamatan tidak ada lain hanya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri berkata tentang dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ditinggikan di atas kayu salib supaya umat manusia beroleh keselamatan. Dan Alkitab menuliskan di dalam nas ini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kita hayati dalam minggu-minggu sengsara ini. Menghayati untuk apa pengorbanan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk kita. Tidak lain adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita hayati pengorbanan Yesus Kristus ini. Bukan hanya sekedar menghayati, tetapi mari kita meneguhkan iman kita kembali untuk semakin kuat di dalam Dia. Pengorbanannya tidak sia-sia untuk kita. Mari kita meresponnya dengan tanda syukur dan tanda terima kasih atas pengorbanan Yesus itu bagi kita. Melewati hidup kita yang senantiasa mau mempercayakan diri dan hidup kita hanya kepada Yesus. Setia sampai akhir. Dan orang-orang yang setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi pelengkap kidung jemaat nomor 126 bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar semakin meneguhkan, menguatkan iman, percaya dan pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab tidak ada lain jalan keselamatan dan hidup selain daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu biarlah kami tetap dapat memelihara iman dan setia dan mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami aminkan firman Tuhan yang telah kami dengar, dan mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami dalam hidup kami, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Satu minggu yang telah kami lewati, ada banyak hal suka dan duka telah kami alami. Tetapi sepanjang itu Tuhan tetap menyertai, memelihara, dan menopang kami dalam segala sesuatu.
Dan biarlah saat ini ucapan syukur kami boleh layak di hadapan Tuhan. Seraya pada saat ini kami juga mohon pengampunan yang datang daripadamu. Sebab kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, baik melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Ampunilah kami ya Bapa, sucikan kuduskan kami. Dan biarlah Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan menyendengkan telingamu, mendengarkan seruan dan permohonan doa kami, isi hati kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kehidupan ini adalah suatu rahasia dan misteri yang tidak kami ketahui. Karena itu kami percaya bahwa hidup yang adalah suatu misteri ini, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Untuk 1 minggu yang akan kami lewati ke depan, biarlah Tuhan tetap memelihara, memberkati, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, bahkan memberkati seisi anggota keluarga rumah tangga kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, dan Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat, rejeki, karunia tambah karunia, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan saja. Dan kami pun juga tidak lupa untuk mengucap syukur, berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing, menolong dan menopang kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Anak-anak kami diberkati, orang tua kami yang sudah lanjut usia diberkati, masa-masa perjuangan anak-anak cucu kami dalam pendidikan juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka diberikan kecerdasan, kepintaran, semangat belajar, semangat juang, dan tidak mudah berputus asa dalam meraih cita-citanya. Dan lebih-lebih yang terutama, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, yang tetap setia memelihara iman, dan juga tentunya boleh memberikan sukacita kebanggaan untuk orang tua keluarga, dan lebih membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh tiap keluarga rumah tangga Kristiani hanya ke dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih jemaat GKI Barimba ini, berkatilah ya Bapa jemaat-Mu, agar tetap kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih, bertumbuh dalam tali kebersamaan satu dengan yang lain, saling menopang, dan sehingga demikian nampaklah terang kemuliaan Tuhan yang mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Demikian juga pakai kami juga hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan. Biarlah kami tetap setia, tetap semangat untuk melayani jemaat, melayani Tuhan, dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelebihan yang ada pada kami. Tuhan berkenan memakai kami dengan kuasa-Mu, dan apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk orang lain, boleh menjadi kepujian, kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga saja, bukan untuk kemegahan diri kami. Tuhan, dalam hidup kami ini banyak rencana, banyak impian dan harapan kami. Biarlah setiap rencana, impian, dan harapan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan jauh lebih dulu merancangkan segala hal yang baik untuk kami. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan hadir dalam hidup mereka, menopang dan menjamah mereka ya Bapa, memulihkan mereka agar sembuh seperti sedia kala. Jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi jemaat-Mu yang tengah terpenjara, yang tengah mencari pekerjaan,
yang tengah mencari pasangan hidupnya. Tuhan juga hadir dalam hidup mereka masing-masing, memberikan iman yang bertambah teguh di dalam Engkau. Dan Tuhan menyatakan segala hal yang baik dalam hidup mereka, rancangan yang baik. Dan Tuhan sediakan segala sesuatu indah pada waktunya, menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Kami serahkan setiap penata layanan yang ada di jemaat-Mu, yang ada di gereja Barimba ini, baik itu pelayanan-pelayanan kami, program-program pelayanan, maupun juga pembangunan gereja baru jemaat Barimba. Tolonglah kami ya Bapa, agar apa yang kami rancangkan ada dalam perkenan Tuhan saja. Dan Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan untuk setiap hal. Biarlah Tuhan melewati jemaat-Mu, turut ambil bagian mendukung setiap program pelayanan dan pembangunan, baik itu melewati dana, tenaga, maupun pikiran. Dan jemaat-Mu yang memberikan persembahan syukur maupun kolekte dan lain sebagainya, perpuluhan dan lain sebagainya. Dengan memberi, jemaat-Mu tidak akan berkekurangan, tetapi justru dengan memberi semakin berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Dan kami percaya itu adalah bagian tanda ucapan syukur dan terima kasih, bahwa jauh dari itu Tuhan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada bulan Maret ini maupun pada minggu-minggu ini ya Tuhan, boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Trianter Wisaloh yang berulang tahun ke-55. Kami berdoa untuk Bapak Didianto M. Bagus yang berulang tahun ke-47. Kami berdoa untuk Bapak Sudi Isangkai yang berulang tahun ke-49. Kami berdoa untuk anak kami Zebedius Alexis Pristio yang berulang tahun ke-9. Dan untuk Bapak Lius yang berulang tahun ke-51. Sungguh Tuhan, mereka bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan, karena pertambahan usia itu adalah bagian berkat Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami ini, agar melewati pertambahan usia, semakin bertambah-tambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, rezeki, karunia tambah karunia, keberhasilan, bahkan lebih-lebih damai, sejahtera, dan kebahagiaan melingkupi hati mereka dalam menjalani hari-hari hidup. Dan biarlah di masa-masa yang akan datang, Tuhan tetap memberi mereka kesempatan untuk tetap menikmati pertambahan usia kembali. Artinya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Napas hidup itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia ini ya Tuhan. Lebih-lebih kami masih dalam situasi pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah virus corona ini segera berlalu dari muka bumi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan keadaan ini berlarut-larut lama. Tetapi ada cara Tuhan untuk menolong kami manusia, melewati orang-orang yang Tuhan pakai, melewati tim medis, pakar, ahli, melewati juga para pemimpin-pemimpin kami. Sehingga Tuhan, keadaan kami ini segera berlalu. Karena sungguh Tuhan, kami rindu untuk bisa bertemu, bersapa dengan saudara-saudara kami yang lain secara leluasa. Tapi biarlah di masa-masa sekarang, hikmat Tuhan ada pada kami. Kami boleh menjalani setiap anjuran pemerintah dengan bijaksana, dengan protokol-protokol kesehatan untuk kebaikan kami juga. Dan kami percaya ya Bapa, hikmat Tuhan nyatakan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan permohonan doa kami. Dan kami percaya Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang diakhiri dengan menyanyi amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mendengarkan kata pengantar yang terdapat di dalam Mazmur pasal 96 ayat 7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Allah sumber kasih karunia dan berkat, pada saat ini kami mau serahkan persembahan syukur kami sebagai tanda kasih kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini yang kami bawa dengan sukacita kepadamu. Bersama ini kami serahkan tubuh, roh, jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Oleh dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur,
jemaat kami undang bangkit berdiri. Terimalah pengutusan dan berkat, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh.